Halo, Capricorn. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir Desember. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di akhir Desember. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek dulu kartu-kartunya. Ada relationship, ada love, wow, ada cinta, ada honesty, dan di sini ada freedom. Nah, kita akan ambil lagi 3 kartu dari kartu oracle juga. Nanti kita baru klarifikasi dari kartu tarot ya. Kita akan baca tentang finansialnya kamu, tentang kesehatan kamu, dan serta tentang percintaannya kamu. Ini kita coba cek secara general terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi teman-teman yang ketinggalan reading sebelumnya, aku juga ada lampirkan beberapa readingan di kolom deskripsi ya, khusus zodiak kamu ini ya. Oke, satu lagi. Ya, ada 4. Di sini ada waiting for new. Wah, ada yang menunggu kabar ya. Ya, kabar yang kamu tunggu-tunggu mungkin akan segera kamu dengar. Oke, a long journey. Sepertinya kamu akan menempuh perjalanan jauh, atau mungkin ada yang pengen liburan ya, ada ya. Di akhir bulan ini banyak yang merayakan Natal, merayakan tahun baru ya. Itu bisa dikatakan mungkin perjalanan panjang bagi yang ingin pulang kampung ya. Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan merasakan ada intuisi yang benar-benar terlihat ya. Kita coba cek dulu satu persatu. Oke. Nah, ada the relationship ya. Aku ngerasakan di akhir bulan ini akan ada sebuah hubungan ya yang terjalin. Apakah itu hubungan kerjasama? Apakah itu hubungan percintaan? Ya, atau bisa dikatakan kamu itu pada akhirnya menemukan sesuatu yang baik. Mungkinkah pekerjaan yang baik, ketemu rekan bisnis yang baik, atau mungkin seseorang yang benar-benar kamu harapkan selama ini, begitu ya. Intinya ada sebuah hubungan yang terjalin nantinya. Atau bisa dikatakan ada komitmen yang terjadi karena sudah lama ya antara kamu dengan seseorang menjalin satu hubungan, tetapi tidak pernah ada sebuah planning untuk kedepannya. Namun di akhir bulan ini, di akhir tahun ini ya, kamu dengan dia sudah merencanakan untuk menikah ya. Ini ada sebuah cinta. I commit to the practice ya, of seeing the God in all things ya. Kamu itu akan merasakan banyak cinta dalam diri kamu. Mungkinkah kamu akan dicintai, kamu akan mencintai. Arti kata ada kebahagiaan, karena sudah lama hidup kamu itu menderita. Mungkin, wah aku sudah lama nih merasakan kekecewaan, penderitaan. Inilah waktunya aku pantas untuk dicintai. Inilah waktunya aku mencintai dan dicintai gitu loh. Intinya akan ada cinta yang mulai datang kepada kamu ya. Kita akan coba lihat apalagi yang terbaca. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu akhirnya akan ngerasakan ya, apa ya, kayak bisa menerima gitu loh. Menerima
apapun yang datang kepada kamu, dan kamu itu akan ngerasa lebih ikhlas ya. Karena mungkin ada berapa dari kamu itu hal-hal yang kamu inginkan itu belum terwujud. Ada mungkin planning kamu atau manifest kamu yang di tahun ini itu belum terwujud. Tapi kamu mencoba ikhlas, mencoba berjuang lagi. Itu kamu. Karena kamu ngerasa ya namanya kita manusia, ya tidak akan pernah sempurna. Ya, tidak akan pernah perfect. Tapi kita bisa berusaha gitu loh. Kita jangan pesimis, kita jangan stuck di sini. Kita jangan patah semangat kita. Kita harus tetap berjuang dan lalu bangkit gitu loh. Karena masih panjang perjalanan kamu di depan nantinya untuk kamu meraih apa yang kamu manifestkan, ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin di akhir bulan ini ada yang merasakan sebuah kekuatan untuk melepaskan karena kamu tahu ya, bahwasanya kebebasan untuk kamu ini yaitu cukup penting bagi kamu. Mungkinkah kamu pengen bebas dari orang-orang toksik? Ataukah kamu pengen bebas dari orang-orang manipulatif? Dari pasangan kamu sendiri atau teman-teman gitu loh. Jadi akhirnya kamu punya kekuatan untuk meninggalkan itu semua. Yang tadi awalnya kayak sulit banget gitu ya. Karena kamu punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran, jika aku nantinya keluar dari hubungan ini atau aku meninggalkan, apakah nanti aku akan happy? Apakah nantinya aku akan bahagia? Jadi itu yang aku pikirkan. Arti kata kebebasan di sini kamu sangat butuhkan dan akhirnya kamu bisa miliki ini kebebasan ini. Ya, atau bisa dikatakan kebijaksanaan dalam diri kamu itu akan mulai muncul sehingga akhirnya melahirkan sebuah keputusan-keputusan yang membuat kamu akhirnya bebas gitu loh dari hal-hal yang toksik, dari hal-hal yang manipulatif gitu. Karena aku melihat di sini kamu itu akan mulai menggunakan intuisi kamu. Ya, kamu yakin, trust your intuition. Kamu akan yakin dengan intuisi kamu saat ini. Misalnya, oh aku harus meninggalkan dia. Oh aku harus meninggalkan pekerjaan ini. Nah, karena apa? Karena kamu ngerasa intuisi kamu mengatakan di masa depan, mungkin di tahun-tahun berikutnya, di tahun depan, aku mungkin akan lebih menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi dari saat ini. Ya nggak apa-apa lah, namanya kita manusia gitu ya. Tidak semestinya semua harus kita miliki. Terkadang kita cinta, tapi cinta itu tidak harus memiliki. Terkadang kita membutuhkan suatu pekerjaan ini, ternyata menurut Tuhan itu tidak baik buat kita. Ya, kita nggak bisa maksakan. Jadi kamu merasa yakin aja dengan diri kamu bahwasanya sesuatu yang hilang dari kamu saat ini itu akan dikembalikan lagi di tahun depan atau tahun berikutnya, mungkin dalam bentuk yang berbeda, bahkan yang lebih baik dari saat ini. Ya, inilah. Jadi aku juga merasakan di sini, oke, danger, memang ada suatu bahaya. Tidak selamanya hidup kita itu mulus saja. Mungkin kamu ngerasa, oh di akhir bulan ini aku sudah aman nih. Aku sudah nyaman nih, karena sudah keluar nih dari hubungan toksik. Atau kok aku sudah menemukan pekerjaan yang baru gitu ya. Tapi itu semua bukanlah suatu hal yang sudah berakhir gitu ya. Masih tetap ada sebuah bahaya lagi yang akan datang kepada kamu. Ya. Tapi bahaya itu mungkin dari segi keuangan. Nah, mungkin di akhir bulan ini kamu harus benar-benar memanage keuangan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kamu lupa lupa diri gitu ya. Mungkin berfoya-foya ataupun kamu memberikan sesuatu hal yang mungkin tidak penting begitu ya. Kenapa? Karena di sini aku melihat kamu akan melakukan suatu perjalanan jauh. Mungkinkah kamu akan pulang ke kampung, akan pulang ke negeri kamu sendiri gitu ya. Setelah kamu sudah lama kerja di luar negeri, kamu tidak pulang. Nah, mungkin saatnya di tahun ini kamu pulang, merayakan tahun baru bersama keluarga, merayakan Natal bersama keluarga, ya. Jadi kamu itu kayak butuh banyak biaya, mungkin tiket pesawatnya, mungkin untuk memberikan apa ya, untuk saudara-saudara, uang gitu ya, bonus-bonus untuk keluarga. Nah, jadi kamu butuhkan itu. Nah, jadi di sini aku juga melihat pada akhirnya kamu punya kekuatan emosi, kamu merasakan bahwasanya ada kekuatan cinta dalam diri kamu yang bisa membuat kamu itu akhirnya bisa memanage keuangan, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol, mengendalikan diri juga. Jadi di akhir bulan ini ya banyak hal yang memang harus kamu lakukan. Terkadang kamu juga disibukkan ya oleh pekerjaan-pekerjaan kamu. Ya, sehingga akhirnya kamu nantinya bisa menikmati liburan dengan tenang gitu. Oke.
Nah, beberapa dari kamu ada yang lagi menunggu kabar. Ya, menunggu kabar dari siapa? Dari seseorang, ya. Mungkinkah kamu di sini, apa ya, kayak menunggu seseorang akan datang untuk melamar, mungkin dia yang jauh di sana, ya. Saatnya aku menunggu kamu karena mungkin udah ada janji nih, aku di akhir bulan ini akan pulang, terus kita berkomitmen, ya. Atau mungkin kamu yang sudah menikah, pasangan kamu lagi kerja di luar kota atau luar negeri, ya mungkin saatnya dia pulang, ya, membawa kebahagiaan buat kamu ya, amin. Aminkan ya, teman-temanku. Jadi kita akan coba cek dari percintaan kamu di sini. Kita akan buka kartunya. Apakah yang terbaca untuk percintaan kamu? Kita akan coba bahas ya. Kalau dari segi keuangan sih aku lihat oke ya. Bagus banget sebenarnya. Asal kamu bisa mengendalikan diri kamu. Apalagi mungkin kamu akan menempuh perjalanan nantinya ya. Ada yang pengen pulang kampung, jadi kamu itu benar-benar menyisihkan uang kamu. Jangan semuanya dihambur-hamburkan, kamu juga harus punya planning ya ke depannya. Oke, teman-temanku, kita coba cek. Wow, ternyata perjalanan kami itu adalah honeymoon. Jika kamu yang pengen menikah, ya mungkin di sini akan menikah. Luar biasa, akan menikah. Semoga aja ya pernikahan ini akan terjadi. Kalaupun mungkin tidak tahun ini, di akhir bulan ini, mungkin awal bulan depan, tahun depan mungkin. Semoga ya. Jadi jika kamu punya rencana untuk menikah, ya udah, kamu laksanakan. Jangan kamu tunggu-tunggu ya. Nah, di sini ada forgiving and learning. Ada juga sih beberapa dari kamu di akhir bulan ini lebih untuk memaafkan. Selain ada yang honeymoon, ada juga sih yang mau berbaikan nih di sini. Kamu punya pasangan atau kamu lagi menjalin suatu hubungan percintaan, tapi terjadi sebuah konflik. Konflik itu ternyata tidak menemukan solusinya. Solusinya adalah memaafkan. Nah, mungkin di sini kamu akhirnya sadar, ya udah deh aku memaafkan dia. Ya mungkin kamu tuh juga merasa tidak bersalah dan pasangan kamu juga tidak merasa bersalah gitu loh. Dicari solusinya nggak ada karena sama-sama ego di sini. Namun akhirnya kamu merasa menurunkan, aku harus menurunkan ego aku. Dan akhirnya aku memaafkan. Memaafkan dan belajar dari kesalahan ini. Seandainya mungkin nanti ada sesuatu hal yang terjadi ya mungkin aku tidak perlu untuk apa ya kayak kesal, emosi gitu ya. Nah, kamu harus bisa mengontrol mungkin ini kamu. Mungkin ada sebuah kebijaksanaan di sini ya, sebuah kebijaksanaan yang kamu miliki sehingga akhirnya kamu ngerasa ini tidak akan terjadi konflik nantinya. Begitu ya. Jadi dalam percintaan itu yang perlu kita perhatikan adalah saling mengerti satu sama lain. Kalau misalnya itu kesalahannya tidak fatal ya kenapa kita harus mempermasalahkan gitu loh. Sebaiknya ya kita jadikan itu adalah sebuah leluconan gitu ya. Oke, nah ada juga sih beberapa dari kamu tidak ingin memikirkan cinta, tapi ada yang lebih fokus kepada keluarga. Aku itu pengen fokus kepada keluarga, Kak. Karena capek. Capek dalam percintaan. Karena percintaan aku selalu kandas. Ketemu dengan orang A, orang B, orang C, semuanya manipulatif. Tidak ada yang tulus. Semuanya memanfaatkan. Jadi, ya, inilah saatnya aku fokus kepada keluarga. Ya, semoga aja di saat kamu tidak memikirkan cinta, cinta itu akan datang. Ya, yakinlah kamu di sini. Karena jika kamu yakin, semuanya akan lebih mudah. Apalagi di sini intuisi kamu juga mengatakan, aku yakin, intuisi aku mengatakan kalau di tahun depan aku menemukan yang terbaik. Aku akan bahagia. Ya, semoga itu akan bahagia ya. Jadi ini perlu ya untuk kita keyakinan dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak percaya diri, kita nggak yakin, ya kita pesimis, ya kita tidak akan menemukan apa-apa di sini. Oke? Nah itu ya teman-temanku. Kita akan coba cek dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca? Nanti kita akan coba cek ya inisial-inisial seseorang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu. Nah, mungkin di akhir bulan ini kamu perlu menjaga kesehatan kamu ya. Karena banyak juga yang sibuk, banyak juga nanti yang mungkin melakukan perjalanan jauh. Jadi stamina kamu itu, fisik kamu harus dijaga. Ya, itu yang terpenting. Oke, nah ini ada abundance. Kamu akan berkelimpahan di akhir bulan, keberlimpahan. Keberlimpahan cinta kah itu?
finansial kayak itu, banyak hal lagi ya. Oke. Di sini aku juga melihat pada akhirnya kamu akan selalu bertahan ya. Mungkin selama ini apa ya, kamu itu banyak mengalami suatu permasalahan dalam hidup selama tahun 2024 ini. Kamu pernah gagal, kamu pernah kecewa, segala hal sudah kamu lalui, tapi kamu hebatnya kamu bertahan dalam setiap kondisi. Itu adalah modal utama kamu untuk bisa bangkit di sini. Ya, take the leap, the full. Fase baru akan segera kamu mulai. Ya, mungkin di akhir bulan ini adalah fase baru untuk kamu, ya, untuk menata kembali hidup kamu. Sehingga nantinya di tahun-tahun berikutnya, kebahagiaan akan berpihak kepada kamu, ya, keberhasilan, kesuksesan akan berpihak kepada kamu. Oke. Di sini aku juga melihat ada adjustment, perubahan itu bakal terjadi. Jadi di akhir bulan ini perubahan itu akan benar-benar terjadi untuk kamu ya. Skill development, novice of games. Aku melihat beberapa dari kami itu adalah seseorang yang benar-benar punya apa ya, punya dedikasi yang cukup luar biasa di sini dengan diri kamu gitu loh. Diri kamu itu orang yang layak ya untuk menemukan sesuatu yang pantas ya. Di akhir bulan ini kamu akan memiliki itu semua. Ya, kamu harus yakin itu. Oke, kita coba cek ya untuk yang akan terkoneksi dengan kamu. Jika ini sebuah cinta ya, kita akan coba ada nggak yang akan terkoneksi dengan kamu di akhir bulan ini. Jika kamu single ya, kita akan coba cek adakah yang akan datang kepada kamu. Suami atau istri, teman kamu. Ya, apakah di sini kamu akan bertemu dengan suami teman kamu atau istri teman kamu? Ya, apakah di sini orang tersebut yang akan mulai mendekat ke kamu? Bisa jadi ya. Siapakah yang akan kamu temui atau siapakah yang akan mulai mendekat ke kamu? Tapi kalau suami atau istri teman itu abaikan saja ya. Jangan kamu hiraukan. Ya, ini dia tetangga. Kalau tetangganya single, ya nggak apa-apa. Kalau dia single, ya itu adalah sebuah mungkin pertanda untuk kamu dengan dia akan berjodoh. Yang pernah abaikan kamu, ya ternyata yang pernah abaikan kamu ini, dia mulai mendekat ke kamu. Karena dia seperti ada rasa yang kayak apa ya, penasaran nih sama kamu atau obses gitu ya. Nah ternyata dia ada juga salah satunya teman berantem. Oke, nah teman-temanku, mungkin itu ya orang-orang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu di akhir bulan ini. Nah mungkin itu yang bisa aku bacakan. Bisa aku sampaikan untuk energi kamu di akhir Desember ini, apapun yang terbaca, abundance ini akan menjadi milik kamu ya, buat teman-temanku. Dan aku harap teman-temanku semuanya, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya ya, jangan lupa itu. Sampai ketemu lagi, dadah.